Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan materi perkuliahan kita dalam hal kewirausahaan yang nantinya kita akan sama-sama mendengarkan dari seorang alumni yang dulunya sempat belajar di kampus, kemudian saat ini sudah mempunyai banyak perusahaan-perusahaan yang ditanganinya. Kira-kira bagaimana menurut teman-teman setelah nanti mengikuti perbincangan kita? Baiklah, di sini telah hadir Mas Raffi. Nama lengkap siapa Mas Raffi? Tubagus Raffi Kusuma. Alhamdulillah. Bagaimana Mas Raffi? Menurut Mas Raffi terkait tentang dulu pernah melakukan yang namanya belajar di kampus, kemudian alhamdulillah Mas Raffi sudah mempunyai beberapa usaha-usaha yang dijalaninya. Mungkin Mas Raffi bisa ceritakan gitu, bagaimana pentingnya seorang Raffi terhadap usaha dan peranannya di dalam melakukan usaha. Gimana Mas Raffi? Baik, terima kasih. Saya boleh nyapa dulu ya? Silakan Mas Raffi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman mahasiswa di seluruh penjuru tanah air. Perkenalkan, nama saya Tubagus Raffi Kusuma. Biasa saya dipanggil Mas Raffi. Ya, alhamdulillah saya sebagai alumni dari Universitas Al-Azhar Indonesia dan saat ini juga mengelola beberapa usaha. Ya, salah satunya adalah untuk di perusahaan jasa layanan IT dan juga rumah makan. Ya, terima kasih Pak Anto yang sudah hadir pada sesi hari ini dan saya juga bisa bergabung di acara podcast ya yang insya Allah mudah-mudahan bisa memberikan masukan dan pembelajaran buat rekan-rekan mahasiswa ya. Oke, jadi kalau bisa dibilang saat ini ya saya juga sedang mengelola salah satu usaha IT ya yang alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih mungkin 5 tahun ya secara resmi, tapi mulai dirintis mulai kapan sebenarnya? Nah, kita ngerintis usaha itu dari zaman pas kuliah sebenarnya. Oh, pas pada kuliah sudah kuliah. Mulai melakukan usaha ya? Betul. Jadi kadang ya kalau kuliah kan biasanya kalau kita usaha, biasanya kita mandiri. Ada yang mungkin ingin membuat aplikasi, software dan website tuh biasanya karena saya backgroundnya IT nih. Oh. Ya. Mas Raffi dulu dari teknik informatika. Betul, ya? Informatika, okay. Ya. Saya kebetulan dari Universitas Al-Azhar Indonesia, angkatan 2002, dan memang sudah belajar wirausaha itu ketika kita mulai kuliah. Okay. Ya, jadi kalau ada kebutuhan dari beberapa klien, biasanya kita juga mulai untuk bantu buat mengembangkan sistem. Ya, karena kebetulan background saya IT, jadi memang fokus di IT saat ini. Okay. Gitu, dan alhamdulillah usaha pun saat ini kami di IT, okay. Ya seperti itu. Jadi ya intinya kita dari rekan-rekan di mahasiswa itu harus mulai belajar, artinya kerja keras ya untuk bisa menjadi seorang wirausaha, ya. Dan banyak pelajaran-pelajaran yang teman-teman harus bisa kuasai, ya terutama untuk menjadi seorang pengusaha, ya. Nah, teman-teman pasti di perkuliahan itu mempelajari kewirausahaan. Nah, dulu pas di zaman saya itu belum ada, Pak Anto. Tapi memang kebetulan saya garis keturunan dari orang tua dan kakek-kakek itu rata-rata pengusaha. Oke. Itu. Jadi di sana memang bisa dibilang born to be the leader sebenarnya. Ya, jadi kita memang saya usaha kebetulan insya Allah merintis dari nol. Ya, dari nol. Belajar gimana caranya administrasi bisnis ya, tapi kita nggak perlu ya belajar ini di kuliahan itu kita belajar lebih banyak sih sebenarnya soft skill. Okay. Ya, tapi kalau di luar sana kita mau nggak mau harus punya pengalaman berlatih untuk gimana caranya menjadi seorang pengusaha yang baik. Nah, apa saja jadi teman-teman juga harus belajar ya, terutama untuk business administration ya. Kalau di saya belajar IT ya itu sehari-hari ya bisa bilang di kuliah belajar IT, tapi untuk jadi pengusaha kalian juga perlu mempelajari ilmu manajemen ya. Jadi ada financial management, kalian harus bisa baca laporan keuangan ya.
Yang kedua, kalian juga harus belajar bagaimana cara memanajemen operasional, ya. Lalu dilengkapi juga dengan sales dan marketing strategi atau sales marketing management yang perlu kuasai. Oke, ya gitu. Baik Mas Raffi. Ini menarik nih teman-teman sekalian. Ya. Jadi Mas Raffi ini sudah melakukan usaha ya pada saat masih kuliah. Tetapi tidak mengganggu Mas Raffi ya? Tidak mengganggu. Malah mendukung prodinya di teknik informatika, mengaplikasikan ilmunya langsung karena pada saat itu ada permintaan. Nah, gitu Mas Raffi ya? Betul. Ada permintaan, kemudian akhirnya dibuatlah pemenuhan untuk permintaan tersebut ya dengan membuat program-program gitu ya, program-program sistem gitu, informasi dan lain-lainnya. Terus yang kedua juga terkait tentang ilmu di prodi teknik informatika, bisa jadi tidak ada ilmu tentang bagaimana berbisnis seperti itu ya. Betul. Dan ilmu-ilmu di luar ilmu kewirausahaan. Tapi sekarang sudah mulai masuk nih Mas Raffi. Jadi semua prodi-prodi sudah ada namanya materi terkait tentang kewirausahaan. Kalau di kampus Universitas Al-Azhar Indonesia itu ada juga namanya jiwa kepemimpinan dan kewirausahaan. Oke, baik Mas Raffi, kita lanjutkan lagi ya. Nah, bagaimana sih menurut Mas Raffi ya sebagai seorang mahasiswa yang teknik informatika, kemudian terus berkecimpung juga di dalam bidang informatika, pemrograman, artinya itu kan merupakan hobi ya. Apakah Mas Raffi hobinya di bidang itu? Betul, Pak Anto. Kebetulan memang saya sampai sekarang walaupun jadi pengusaha tetap masih hobinya adalah programming. Ya, jadi saya harus biasa bikin aplikasi itu udah biasa. Karena kenapa? Kita biar bisa refresh otak kita. Ya, kalau otak nggak dipakai lama-lama seperti mati ya, jadi lupa. Dan itu jadi ngelatih kita supaya berlatih berpikir logika. Ya, berlatih supaya kita punya otak menyerupai, kita bisa lebih efektif dan efisien. Ya, karena itu sebagai salah satu syarat sekarang di zaman yang sekarang itu berpikir secara kritis kan, ya kan, kreatif. Nah itu penting. Nah pas kuliah ya kita memang kita harus menyiapkan ya masa depan kita pastinya, ya kan, masa depan kita yang lebih baik ya. Nah dan itu memang kita harus disiplin ya, dari kuliah kita harus disiplin. Belajar ya, kebetulan alhamdulillah saya juga sebagai salah satu lulusan terbaik di informatika. Itu tetap ya yang namanya belajar, kita terus menerus harus belajar sampai sekarang pun kita tetap belajar. Ya, jadi di perkuliahan walaupun sudah selesai terus menerus belajar. Nah yang perlu kita siapkan tadi ya mental ya. Iya, itu mental. Kalau jadi pengusaha itu, kalau skill saya yakin orang-orang banyak. Ya, tapi kalau kita berhadapan dengan banyak orang, banyak problem, itu kita harus siap untuk menghadapi. Ya, terutama di bisnis jasa. Benar. Iya. Teman-teman, ternyata tidak hanya soft skill saja yang harus kita dapatkan ya. Kita juga harus berani terjun, kita harus berani memulai. Intinya adalah beranikah mental kita. Itu ya Mas Raffi ya? Betul. Jadi Mas Raffi ini sudah mencoba ya dari hobinya. Terkadang begini Mas Raffi ya. Ada orang kebanyakan itu masih berpikir, kira-kira saya mau menjalankan bisnis atau menjalankan usahanya apa ya? Ide mencari usaha. Nah, Mas Raffi berdasarkan hobi gitu ya? Betul, hobi. Apa yang menjadi menarik diangkatnya hobi itu menjadi usaha yang diminati Raffi? Iya, semua orang biasanya senang ya kalau udah hobi, berarti tekun, fokus terhadap bidangnya. Dan biasanya orang seperti itu untuk menjalani usaha biasanya lebih banyak ke hobinya. Karena kalau udah hobi kan artinya mencintai ya, mencintai pekerjaan ya, sehingga akan totalitas di bidangnya. Ya, karena kebetulan saya ada bisnis IT dan ada rumah makan. Dan itu sebagai hobi ya, artinya memang kita akan mengembangkan terus-menerus ya. Nah, makanya kita kalau di IT ya, nah itu kita harus mau nggak mau harus riset ya, karena bisa menghasilkan produk yang bisa dibilang harus tetap memberikan yang terbaik kepada customer ya. Nah, di bisnis IT ya tadi kalau kita bicara mental ya, mental kita harus kuat ya, dan teman-teman juga harus terlatih ya selama di kuliah itu juga harus
mau nggak mau kita harus ikut yang namanya organisasi. Oke. Ya. Nah, Organisasi penting ya, Mas ya? Iya, kebetulan saya waktu pas itu sebagai ketua himpunan. Ketua himpunan mahasiswa informatika, ya. Oke. Dan kita berlatih di situ, Pak Anto, ya, berlatih gimana manage people. Ya, itu penting karena di jasa IT itu yang paling utama itu people management, ya. Bagaimana mengatur sumber daya manusia yang ada di situ juga. Betul, karena sumber dayanya lebih banyak di orang, ya. Nah, orang itu harus kita jaga supaya bisa optimize menghasilkan suatu produk, ya. Makanya penting melatih yang namanya soft skill juga, ya. Pasti setiap usaha tadi Pak Anto bilang gimana sih cara mulainya, karena berawal dari dari hobi ya. Nah, semua orang juga sebenarnya nggak mulai dari hobi. Ya, harus dari hobi ya. Tetap harus belajar. Oke. Ya, jangan mau coba-coba mulai misalkan usaha yang kalian nggak tahu, ya. Yang paling penting adalah hitung-hitungannya, untung apa rugi. Ya, itu kalian harus bisa ngitung. Ya, harus bisa ngitung proyeksinya, cash flow-nya ke depan. Ya, harus bisa menghitung tingkat kembalian modalnya, ya. Break even nggak? Ya, itu harus kalian ukur. Dan setiap usaha pasti ada resikonya. Dan resiko itu yang harus kita ketahui di awal, sehingga ketika ada kejadian yang di luar kehendak kita, kalian sudah persiapkan dan kalian juga bisa memberikan solusi ke depannya. Itu Pak. Nah, ini terkait dengan resiko ya Mas Raffi ya. Tentunya setiap orang ketika melakukan usaha ada jatuh bangunnya. Betul. Nah, Mas Raffi gimana? Apakah ada punya pengalaman itu dan gimana cara ngadapinya? Betul. Kebetulan saya pernah usaha rumah makan dan pernah bikin yang besar. Waktu itu karyawan kalau nggak satu rumah makan itu 125 orang karyawannya. Dan 125 orang ya? Iya, itu dari mana aja tuh? Ya, kebetulan kita cari biasanya dari kampung ya. Kebetulan di kampung tuh banyak pegawai-pegawai sih ya yang mau kerja dari kampung ke kota, yang biasanya petani ya, akhirnya senang kerja di rumah makan. Nah, kebetulan saya ada rumah makan waktu itu sebelum COVID. Itu tahun berapa? 2019 ya. Iya. Dan itu hanya bertahan ya kurang lebih 1 tahun sih ya. Tapi kita kenapa? Karena ya pasti ada resikonya. Ya, resiko itu yang kita harus siap, dan resiko itu yang sebenarnya juga ya nggak pernah tahu ya, namanya bencana ya, bencana. Dan itu memang kita harus siapkan mentalnya, dan kalau memang jatuh kita harus coba bangun lagi, ya. Dan jangan pernah menyerah, ya kan. Pasti semua ada jatuh bangun, dan kita juga di usaha pernah jatuh, ya kan. Semua pasti ada ngerasakan jatuh bangun, ya. Nah, untuk menimbulkan semangat lagi, itu kan biasanya ada yang udah nyerah, ada yang pengen maju. Iya. Apa yang dipikirkan oleh Mas Raffi ketika harus maju lagi nih? Kalau kita sebagai pengusaha ya, entrepreneur itu udah pasti harus siap. Udah siap pasti jatuh. Gitu aja. Terus kalau orang udah kan pasti ngitung ya, untung rugi ya. Nah, kita ya pastinya mentalnya aja sih Pak Anto ya, mental. Karena udah biasa kalau kita jatuh kita harus siap. Gitu. Itu yang penting. Jadi siapin teman-teman itu sampai siap dalam posisi 0 bahkan minus, ya kan. Nah, kita nggak ada yang berjalan lancar, ya pasti ada masalah. Ya itu, nah makanya pengalaman itu yang akan kita penting ya buat teman-teman, gimana nanti akan jadi lebih besar lagi kan, seperti itu. Ya. Ini menarik Mas Raffi nih, teman-teman. Kita bisa lihat ya beberapa hal terkait tentang bagaimana jatuh bangunnya dalam kita merintis suatu usaha. Ternyata mental, teman-teman ya. Kata kuncinya adalah bagaimana karakter kita. Nah, Mas Raffi, tadi kan ada beberapa sumber daya manusia yang kita kelola ya. Betul. Akhirnya kita bentuk dalam suatu tim. Nah, Mas Raffi ini bagaimana melihat ya, atau bagaimana caranya supaya dalam suatu tim itu mungkin cara berkomunikasinya, mengajak ke dalam suatu tujuan yang sama. Triknya bagaimana Mas Raffi?
Kebetulan saya seorang yang bisa memberikan motivasi, Oke. yang motivator. Ya, Jadi syarat pertama, iya. seorang pemimpin itu bisa memberikan motivasi. Kita lebih banyak ngedepanin reward, ya. Kemudian reward ya? Betul, reward. Jadi kalau kita pasang target, misalkan oke, tahun ini akan ada pencapaian. Nah, rewardnya apa? Itu yang kita berikan. Bonus-bonus itu yang akan kita sampaikan. Ya, sampai kita juga pernah kayak contoh rumah makan. Kita udah bilang bahwa tahun ini kalau achievement sekian, itu kita akan bagi bonus 10% daripada profit. Nah, alhamdulillah mereka lebih semangat ya untuk memberikan etos kerjanya buat usaha kita kan seperti itu. Ya. Jadi reward ternyata penting teman-teman. Apapun latar belakang dari tim kita ya, kita harus berikan motivasi. Dan kalau misalkan reward itu menjadi suatu yang memberikan kesenangan atau memberikan suatu hal yang saya kerja di sini tuh menyenangkan gitu ya Mas Rafi ya. Intinya bisa menyenangkan gitu ya. Oke. Dan itu memang kita harus buat orang itu senang. Ya semua kerja harus senang. Kalau ada masalah juga di lingkungan karyawan kita juga harus ibaratnya care ya, dan tanyakan problemnya apa, kita bisa bantu apa enggak, dan itu menjadi sifatnya kekeluargaan ya. Dan alhamdulillah sih kalau karyawan-karyawan terutama di rumah makan itu udah sampai 15 tahun lebih ya, 20 tahun mereka jarang ada yang turnover sih. Mereka senang kerja di kami ya, dan kebetulan kami juga jarang ngawasin, dan alhamdulillah kalau usaha-usaha itu udah berjalan otomatis ya, autopilot lah kalau bisa dibilang gitu. Nah, itu yang penting buat teman-teman. Selain daripada mental, artinya trust, kepercayaan ya. Nah, itu kepercayaan itu penting ya. Nah, itu yang susah kita buat orang-orang yang baru mulai di usaha ya. Bahkan kita kan juga mau rekrutmen orang, nih bener nggak sih, percaya nggak sih gitu. Gimana cara memonitoring dan kontrolnya, dan itu fungsi kita sebagai seorang top management ya. Fungsi kontrolnya apa? Pertama kalau usaha ya kita lihat aja duitnya naik apa enggak, bagus nggak, profit nggak. Nah, itu penting ya. Di usaha ya kita sebenarnya kalau dibilang textbook, saya juga nggak terlalu textbook, tapi kalau usaha yang udah berjalan kita udah punya rumusnya sebenarnya. Apa tuh rumusnya Pak? Rumusnya misalkan contoh nih, kalau di rumah makan ya, kita udah ngelihat berapa jumlah karyawan ya. Satu karyawan kita bisa untung profitnya ya. Misalkan satu karyawan, kita anggap satu orang karyawan itu harus bisa menghasilkan omset 500.000. Jadi kalau ada rumah makan yang misalkan 10 orang ya, kali aja 10, 500.000, 5 juta itu harus minimum. Nah, rata-rata kita ngitungnya seperti itu Pak Anto. Iya. Ya. Nah, itu udah jadi pattern. Ya, begitupun sama di IT dan lain-lain sebagainya. Artinya apa? Orang bisa dihitung dari main days-nya. Ya, jumlah hariannya. Kerja berapa, misalkan 10 orang, berarti dia satu orangnya misalkan sehari berapa, misalkan 1 juta lah anggapnya. Ya kalau 10 orang berarti 10 juta sehari, 10 juta kali sebulan, kali 1 tahun. Dan kita bisa mengukur tercapai nggak penghasilan selama 1 tahun. Nah, itu udah nggak perlu lagi kita harus ngitung-ngitung detail ya, tapi udah tahu formulanya sebenarnya. Iya. Itu. Terus salah satu kelebihan seorang pengusaha itu lapangan teman-teman. Iya. Jadi memang sudah tahu ya bagaimana cara menghitung secara nalar saja. Iya. Tidak perlu rumus-rumus yang jelimet. Walaupun diperlukan juga suatu saat nanti. Pasti. Ya. Karena kalau kita bicara ke investor itu harus detail kadang. Ya kan. Nah, teman-teman saya IT, kebetulan saya juga belajar kuliah di S2 ya, manajemen ya. Dan memang anak udah bergelut dalam bisnis ya, mau nggak mau kita bukan mau nggak mau ya, karena hobinya juga udah terlanjur jadi pengusaha, artinya kita harus belajar manajemen nih. Ya, dan kebetulan saya senang untuk bisnis plan. Ya. Jadi hitung-hitungan cash flow, perencanaan ya. Biasanya pakai apa tuh Mas Rafi? Ya, kita biasanya ngitung aja projection ya kan. Dari projection itu kita udah tahu kira-kira BIP-nya berapa. Ya kan, kita bisa nge-forecast ya. Kalau usaha itu kita kasih skenarionya ya. Skenarionya itu bisa beberapa ya. Misalkan skenario terburuk ya, skenario paling baik ya, atau moderate ya, tengah-tengah. Dan itu teman-teman harus bisa ngitung itu. Jadi karena
Kenapa? Dan itu penting hitungan itu sebagai guideline, ya, sebagai budget lah di awal, ya. Berapa kapital yang teman-teman harus siapin di awal, ya, artinya modal awal, dan itu bisa nanti juga di-share ke investor lain. Berapa jumlah kebutuhan di awal dan kapan usaha itu akan bisa mengembalikan modal. Oke. Nah, ini menarik Mas Raffi nih. Ini teman-teman ya. Terkait dengan bagaimana cara hitung-hitungan, biasanya di dalam kuliah kewirausahaan itu ada aspek keuangan. Betul. Bagaimana menghitung break-even point dan sebagainya, dari modal dan sebagainya, itu ada cara menghitungnya. Nah, tadi Mas Raffi juga sudah memberikan penjelasan bahwa aspek keuangan itu juga bagian yang sangat penting juga. Oke, kita perhatikan itu ya teman-teman. Oke, baik Mas Raffi. Kemudian juga bagaimana adanya networking ya, kemitraan. Tentu Pak perlu dibangun kan. Artinya bagaimana kita berhubungan dengan mitra. Nah, sejauh ini bagaimana Mas Raffi, berdasarkan pengalaman Mas Raffi, sehingga menyokong usaha Mas Raffi dengan kemitraannya? Ya, pasti kita harus ada partnership ya dengan beberapa mitra. Ya, kita nggak dipungkiri ya. Kita mulai dari kita lihat aja, ada supplier, pasti ada juga ada customer ya. Dari hulu ke hilir kita juga harus kelola dan kita mainnya terus ya. Dan ini pentingnya komunikasi ya, kalian harus bisa berkomunikasi dengan baik ya, menyapa dengan baik. Nah, menjaga partnership mitra ya berarti kita harus care ya, harus kontrol dan monitoring juga mitra ya. Nah, ini caranya kita biasanya ya pasti ada gathering ya, lalu juga kita memang perlu tanyakan follow up ya. Biasanya kalau kita di quality management itu biasanya kita ada assessment ya. Kalau di IT biasanya kita pasti ada quality, jadi kita after sales service-nya juga kita jaga, kita monitor. Biasanya kita survei juga ya, customer udah puas apa enggak, dan itu akan ada feedback ya di kita. Nah, bicara mitra ya, mitra itu stakeholder ya, itu banyak ya. Ada klien, ada orang yang kerja sama kita, ya, vendor dan lain-lainnya sebagaimana. Nah, itu tetap kita juga ada manajemennya, ya, ada vendor manajemen, ya, lalu juga ada klien atau user manajemen, dan itu juga harus teman-teman kelola dengan baik, ya. Itu semua bisa dibilang ilmu komunikasi sih ya. Ilmu komunikasi yang baik, betul. Iya. Mungkin juga aspek kejujuran ya. Betul. Nah, gimana? Satu lagi betul. Kalau bicara kejujuran tuh, kalau di IT teman-teman ya, ini yang mau usaha IT itu apa adanya aja ya. Kalau dibilang kita Pak sedang bermasalah, ada kendala, kita bicara duluan. Jangan pas belakangan. Terus sampaikan bahwa oke, ini akan bisa diselesaikan dalam jangka waktu hari ini. Nah, customer tuh senang. Jadi enggak setelah kejadian baru kita bicara, ya. Dan itu penting. Jadi kayak usaha rumah makan juga begitu. Jadi kalau ada customer terus lagi makan, terus setelah selesai makan ditanyakan nih, gimana Bapak Ibu, enak nggak makanannya? Boleh tahu nggak apa yang kurang? Nah, hal-hal seperti itu biasa. Jadi kalau bisnis service, ya, sekali lagi itu harus jadi orang yang sangat-sangat nice, ya. Dan kita harus nurut lah sama customer mau mintanya apa, ya, kalau bisa kita penuhin sih gitu. Biasanya karakter customer beda-beda kan ya Mas Raffi ya? Betul, customer beda-beda ya. Ada yang nggak sabaran ya kan, ada yang pengen cepet ya. Ya, ada yang suka membanding-bandingkan, itu kita udah biasa. Tapi kuncinya apa? Ya, kita merendah saja. Itu. Jangan jadi kita orang yang merasa paling tinggi, karena di IT, di rumah makan itu pasti sekali lagi service management. Jadi kita jangan sampai kita tinggi hati ya. Teman-teman. Jadi pelayanan itu sangat penting ya teman-teman. Menjaga hubungan dengan mitra, entah itu customer maupun mitra-mitra dalam memberikan pasokan ya, bahan-bahan dan sebagainya, menjadi hal yang penting. Jadi di sini kita bicara tentang tata nilai ya teman-teman. Tata nilai dalam usaha itu juga menjadi sangat penting ketika kita melakukan secara langsung menjalankan usaha. Oke Mas Raffi, ini jaketnya bagus banget ini Mas Raffi ya.
Iya, alhamdulillah nih. Ini juga ada apa namanya? Tempat minum ya. Iya. Alif Foundation. Ini dengar-dengar suatu organisasi alumni ya. Betul. Ini Gimana Mas Raffi itu? ya, alhamdulillah Alif ini merupakan organisasi sosial Pak Anto. Jadi karena kita sebagai alumni ya, dan kita nggak putus hubungan harusnya. Ya, kalau kita punya rezeki, ya kita bisa memberikan sesuatu buat alma mater. Yani Alif ini didirikan memang buat membantu kegiatan di universitas. Ya, salah satunya adalah kita sudah memberikan beasiswa. Beasiswa. Betul. Kepada mahasiswa yang perlu dibantu ya. Perlu dibantu ya. Saat ini kita sudah mulai dari 2018 ya, kita sudah 8 orang beasiswa. Ya, ini alhamdulillah teman-teman yang alumni-alumni yang pengusaha-pengusaha, ada donatur yang memang berlebihan rezeki yang mereka bisa menyalurkan ke kami gitu. Dan banyak kegiatan sosial lainnya selain daripada beasiswa ya, termasuk bantuan-bantuan kegiatan pendidikan, lalu pelatihan-pelatihan. Ya, kenapa? Karena ini sebagai salah satu program, mungkin teman-teman yang udah punya usaha juga CSR. Dan kenapa mereka ya, teman-teman mungkin ya melupakan CSR kadang. Nah, program CSR itu sangat membantu buat usaha. Ya, jadi ngelihat berarti organisasinya, usahanya itu care. Nah, Alif ini sebenarnya bukan salah satu CSR di perusahaan, tapi ini salah satu murni lembaga ya sosial yang memang khusus kita dari alumni-alumni ingin membantu Universitas Al-Azhar Indonesia. Mantap Mas Raffi. Oke. Kita minum dulu Mas Raffi. Siap. Terima kasih Pak Anto. Ini menarik teman-teman ya, kalau kita bicara tentang wirausaha ya. Ada kecenderungan motivasi yang kita timbulkan itu dari mana? Tadi kita dengar ya, Mas Raffi sudah merekrut dari saudara-saudara kita yang ada di kampung. Ya, tentu ekonomi harus berjalan ya di kampung, membiayai keluarganya, anak-anaknya. Terus yang kedua juga berorganisasi melalui wadah yang lain, ya, alumni membuat suatu program beasiswa dari alumni yang punya usaha, dikumpulkan dananya itu, kemudian membantu untuk para penerima beasiswa. Itu menjadi motivasi juga teman-temannya. Dan tentunya yang ketiga, terus belajar bagaimana menjadi seorang wirausaha. Menarik Mas Raffi, ini kayaknya mau terus berlanjut ya. Cuman mungkin kita akan ketemu lagi besok ya Mas Raffi. Karena boleh. Kelihatannya Mas Raffi juga akan ke lapangan lagi ya, mengurus bisnis. Betul, ya. Baik Mas Raffi, kita ucapkan terima kasih banyak dan semoga podcast ini ya bermanfaat buat teman-teman sekalian yang belajar wirausaha. Intinya adalah terus belajar dan belajar. Jangan lupa sambil berdoa. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.